Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Audio Pratama dari Prodi Teknik Industri STT Mako Subang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan metode Wave Moving Average atau WMA dalam penerapan stok plastik pada bagian preparation framing untuk optimasi pengendalian persediaan di PT SCJT. Adapun untuk kerangka pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian, di mana di metode penelitian akan menerangkan diagram penelitian, metode penelitiannya, metode pengumpulan data, dan tambah penelitian. Lalu yang terakhir ada data pustaka dan tampilan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Teman-teman sekalian, penelitian ini dilakukan di PT SCJ. Nah, di mana PT SCJ ini adalah perusahaan yang memproduksi pakan ayam, pakan ternak, khususnya pakan ayam yang berkualitas. Nah, teman-teman, pakan ayam yang berkualitas itu tentu saja harus memenuhi standar gizi dan juga sesuai dengan fase kembang ayam. Nah, untuk memastikan kandungan gizinya itu sesuai, maka ada bagian preparation framing. Preparation framing adalah bagian yang mengoptimalkan kandungan gizi serta memastikan kandungan gizi itu sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, kenapa pakan untuk ayam itu harus sesuai dengan regulasi pemerintah? Karena nanti ayam itu akan dikonsumsi oleh manusia. Maka dari itu perlu diawasi secara ketat bahwa pakan itu juga aman atau ayam itu aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, preparation framing menggunakan plastik untuk mengemas framing dan pendistribusiannya. Nah, di bagian preparation framing itu menggunakan plastik untuk mengemas framingnya dan pendistribusiannya supaya bahan itu tetap aman dan tidak terkontaminasi dengan bahan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketersediaan plastik untuk preparation framing itu harus optimal ya, tidak terlalu banyak atau sedikit. Lalu yang kedua, pada saat ini pengendalian persediaan plastik untuk framing itu masih belum optimal ya teman-teman. Jadi di bulan ini kadang terlalu banyak, kadang terlalu sedikit, jadi belum optimal dalam persediaannya. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu metode untuk memprediksi kebutuhan plastik agar persediaan plastik dapat optimal. Nah, dari latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, kita dapat mengidentifikasi masalahnya. Pertama, persediaan plastik untuk preparation framing masih belum optimal. Lalu yang kedua, belum adanya metode yang tepat untuk memprediksikan kebutuhan plastik untuk preparation framing. Lalu yang ketiga, nah ini salah satu cara untuk memprediksikan kebutuhan plastik adalah dengan metode Wave Moving Average atau WMA. Dan yang keempat, tentu saja perlu adanya penelitian apakah metode WMA ini dapat meningkatkan optimasi pada pengendalian persediaan. Nah, untuk urusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat akurasi peramalan kebutuhan stok plastik dengan menggunakan metode WMA. Yang kedua, apa sih pengaruhnya penerapan metode WMA terhadap efisiensi pengendalian persediaan plastik? Apakah dapat mempengaruhi efisien atau tidak? Yang ketiga, bagaimana penerapan stok plastik menggunakan metode WMA dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan plastik. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk tentu saja menganalisis dan menerapkan metode WMA dalam penerapan stok plastik pada bagian preparation framing dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengendalian persediaan. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka, di mana di sini saya akan menerangkan tentang pengendalian persediaan, peramalan atau forecasting, dan Wave Moving Average atau WMA. Nah, pengertian persediaan atau pengendalian persediaan
seperti spare part, bahan baku, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kenapa sih pengendalian itu harus dikendalikan? Karena tentu saja pengendalian persediaan itu untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar, dan tentu saja dengan pengendalian persediaan perusahaan itu dapat melakukan perbelanjaan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah tentang pengertian penamalan forecasting. Forecasting itu adalah suatu metode untuk memprediksikan masa depan dengan berdasarkan data-data sebelumnya atau tren-tren yang sudah ada. Nah, di dalam penelitian ini nanti kita akan menggunakan data-data berapa banyak kebutuhan plastik pada bagian preparation planning pada bulan-bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang pengertian weighted moving average atau WMA, di mana WMA atau weighted moving average adalah metode rata-rata bergerak yang memberikan bobot lebih besar kepada data terbaru dan memberikan bobot yang lebih rendah pada data yang lebih lama. Untuk pemberian bobotnya ini dilakukan secara manual ya teman-teman. Untuk rumusnya sendiri ada WMA sama dengan sigma DT dikali bobot per sigma bobot, di mana DT adalah data aktual pada periode T dan bobot adalah nilai bobot yang diberikan kepada setiap bulan. Nah, untuk selanjutnya kita masih di bagian ketiga. Di sini ada diagram hari penelitian, di mana untuk diagram hari penelitiannya pertama mulai, lalu kita ada studi literatur, lalu ada pengumpulan data, di mana itu ada data primer dan data sekunder, lalu kita ada analisis data atau pengolahan data, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, untuk selanjutnya selesai. Nah, teman-teman sekalian, metode ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, di mana kita nanti akan mengolah data-data historik penggunaan plastik di PT XYZ dari bulan ke bulan. Nah, untuk metode pengumpulan datanya di sini kita ada observasi lapangan secara langsung, dan juga ada wawancara dengan bagian-bagian terkait, terutama pada bagian atau pada administrator preparation framing tersebut. Nah, untuk pengumpulan data sekundernya nanti kita akan mengumpulkan data historis penggunaan plastik yang tercatat pada sistem manajemen di perusahaan. Untuk di PT XYZ ini menggunakan SAP untuk mencatat setiap aktivitas di perusahaan tersebut. Nah, ini ada timeline penelitiannya. Nanti penelitiannya akan dimulai pada tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, ini data pustakanya yang saya gunakan untuk rujukan dalam penelitian atau penelitian yang akan saya lakukan nanti. Dan ini tampilan-tampilan atau foto-foto yang sempat saya dokumentasikan di bagian preparation framing. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu proposal penelitian yang akan saya ajukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.